Mungkin ini pendeta Kristen Non mungkin ya. dimentichiamo le tre caratteristiche del Signore, no? Dio è vicino, Kagum Dio dia è dengan Indonesia, misericordioso guys. e Dio è Toleransinya. compassionevole. Ini adalah yang paling sedikit memiliki ketegangan etnis. Today you observe in some European countries or in the US. So Indonesia is one great example. Indonesia adalah salah satu contoh yang baik untuk toleransi dalam keberagaman. My time here helped me appreciate the common Obama humanity pernah of tinggal all di people. Indonesia. Oh, mantap. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. In this way, he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia's constitution and that remains one of this country's defining and inspiring characteristics. Benda yang paling besar saya nampak perbezaan antara Indonesia dengan Malaysia adalah semangat patriotik. Kalau kata di Indonesia ni mereka lebih patriotik, semangat patriotism itu semangat lebih baik dan lebih membobak berbanding dengan kita yang berada di Malaysia. Aku rasa macam tu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, ramai bule datang ke Indonesia dan pemimpin-pemimpin luar datang ke Indonesia dan melihat Islam di Indonesia itu sangat luar biasa. Karena ada lebih kurang 700 bahasa, 1000 suku etnik yang ada di Indonesia, tapi mereka hidup aman, mereka hidup sangat toleransi di antara satu dengan yang lain. Ini yang membuat sesiapa saja yang datang ke Indonesia itu kagum ya, melihat bahwa Islam itu adalah agama yang damai, bukan kayak di negara-negara Timur Tengah yang saling berperang, tetapi yang memburukkan persepsi Islam itu kepada dunia dengan cara Timur Tengah itu tadi, berperang dan sebagainya. Tetapi Islam di Indonesia itu lain dan sangat luar biasa. Ini yang membuatkan para bule dan juga siapa yang datang ke Indonesia itu kaget buat pertama kalinya datang dan melihat sebegitu damainya Islam yang dibawakan oleh Indonesia. Ini yang saya ingin reaksi pada kali ini guys. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. YouTuber asal Denmark ini terkejut ketika melihat secara langsung kehidupan Muslim di Indonesia. Before I came to Indonesia, I definitely had a different view on Islam Terkejut, as a religion ya? because the media in Denmark will very easily portray, let's say, if a Muslim living in Denmark does something bad, let's say they do a crime or something like this, it will mention a Muslim man from Iran or Iraq or Turkey has done this, right? So I think generally Denmark, the perception of Islam definitely not as good. Once I moved to Indonesia, I got a totally different perspective on Islam. I've learned a lot from it. Sangat Some of my berbeda ya closest katanya. friends are Muslims. Yeah, one of my favorite greetings is Assalamualaikum. It is so peaceful, it is so respectful. Even though I'm not Muslim myself, I still enjoy it. Islam di Indonesia menjadi alasan Mas Bule menjadikan Lombok sebagai tempat favoritnya. One of my favorite things about Indonesia. This is what I hear just outside my bedroom. Terutama karena suara tarhim dan adzan yang menggema hingga terdengar jelas di kamarnya. Kadang-kadang dengan bacaan ayat suci Al-Quran juga Sebagai bule seorang itu mu'alaf, tertarik ia ya. jarang menemukan hal seperti ini di negara asalnya. Namun, saat tiba di jarang. Lombok, Indonesia, ia merasakan kedamaian yang tak ternilai saat lantunan tarhim dan adzan berkumandang di setiap penjuru. Alhamdulillah, I'm so blessed. Now it will be the call to prayer. Maghrib time. I better go. Mantap, Assalamualaikum Maghrib. Waalaikumsalam. In Indonesia i cristiani sono circa il 10%
e cattolici il 3%. Di Indonesia 10% penduduknya adalah Ma quella che ho Kristen. incontrato è una chiesa vivace, dinamica, capace di vivere e trasmettere il Vangelo in quel Tapi paese yang che ha saya una temukan cultura adalah molto gereja nobile, yang hidup dan portata da dinamis, comunità yang delle mampu diversità. menghidupi dan Nello stesso menyebarkan, tempo conta la più numerosa dan waktu presenza bersamaan juga dei memiliki musulmani al jumlah umat mondo. Islam terbesar di In quel dunia. contesto ho avuto conferma Ini di come reaksi la perjalanan compassione beliau sia ke la strada Indonesia. sulla cui i cristiani su questo della compassione. Kejap, ini respon daripada Paus Franciscus atas kunjungan ke Indonesia ya. Mungkin ini pendeta Kristen Non mungkin ya. dimentichiamo le tre caratteristiche del Signore, no? Dio è vicino, Kagum Dio dia è dengan Indonesia misericordioso guys, e Dio è toleransinya. compassionevole. Se un cristiano non ha compassione non serve a niente. Fede, fraternità, compassione è stato il motto della visita in Indonesia. Queste parole sono come un ponte, come il sottopassaggio che collega la cattedrale di Jakarta alla più grande moschea dell'Asia. Menurut aku Islam itu salah satu agama yang paling banyak exception. Jadi babi haram. Tapi kalau makanan cuma ada babi doang, itu haram. Betul. Makan babi haram. Tapi aku nggak tahu. Makan haram. Jadi banyak exception. Jadi yang bukan manusiawi. Iya, manusiawi banget karena di paling dasar itu di Islam itu Quran tertulis dasar manusia itu tidak sempurna. Manusia pasti salah dan tidak apa-apa. Tapi berusaha aja untuk perbaiki diri. Nah itu kan ideologinya. Jadi kita harus ramah untuk orang lain. Kita harus berbagi. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini chef atau filsuf ini. Nah, dia memasak dengan filosofi. Biarkan dia memasak. Orang Korea tuh terbalik. Kenapa Mikirnya tuh kayak Islam itu doktrin ya. Radis semua. Iya. Karena Allahu Akbar, boom. Iya. Karena yang mereka lihat begitu, seolah-olah nggak ada eksepsi. Dananya gede untuk itu soalnya. Iya. Dananya gede untuk propaganda itu. Kan film Amerika pun ya selalu pelakunya siapa? Nah, itu loh Allahu Akbar, boom. Aku pernah lihat ada film Taken judulnya. Jadi ada film Taken kan ada orang nyulik orang. We have to kill him now. Belakangnya ada Allahu Akbar, ada azan. Jadi terus pakai peci gitu kan. Nah, akhirnya dicitrakan buruk sekali Islam itu sebenarnya. And I would say, sometimes you say Indonesia Ramos is the most Horta. tolerant Muslim majority country in the world. I would say it's not only most tolerant among Muslim countries, even compared with European countries, compared with the United States. Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, itu katanya Indonesia ini adalah yang paling sedikit memiliki ketegangan etnis. Today you observe in some European countries or in the US. So Indonesia is one great example. Indonesia adalah salah satu contoh yang baik untuk toleransi dalam keberagaman. Very diverse country. Indonesia sangat beragam. A great success sangat in sukses nation building, dalam because you have pembangunan bangsa. 500 languages. Bahasa Indonesia is managed to be the spoken by Bahasa Indonesia everybody. sebagai You bahasa have utama many ethnic groups, oleh berbagai grup so etnis. it's one of the greatest success in national unity. And Indonesians, I go back many years when I was following it. Menjadi negara paling banyak jumlah pelajarnya di luar negeri kembali setelah lulus. Because Indonesia is made up of thousands of islands. Ini mantan Presiden Amerika Obama. And ethnic groups. My time here helped me appreciate the common humanity. Obama pernah tinggal di Indonesia. Mantap. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. In this way, he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia's constitution and that remains one of this country's defining and inspiring characteristics. Those things that I learned to love about Indonesia, that spirit of tolerance that's written into your constitution, Semua toleransi yang tertulis. mosques and churches and temples standing alongside each other. That spirit that's embodied
in your people. That still lives on. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Bhinneka Tunggal This Ika. is the foundation of Indonesia's example. Obama, This is why mantap Obama Indonesia ni. will play such an important part in the 21st century. Dia ada keturunan dengan Indonesia, Obama ni. أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء Doa untuk Indonesia. واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد Doa untuk Indonesia. Sheikh Abdurrahman Al-Ausi. إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum. Sekarang ini kita berada di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kenapa masjid ini dinamakan Masjid Istiqlal? Ianya bagi mengenangkan jasa dan perjuangan rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan mereka telah menentang jajahan Belanda pada waktu itu. Dan maksud Istiqlal adalah kemerdekaan bagi menghargai jasa dan pengorbanan rakyat Indonesia. Masjid ini telah terbina ketika zaman Soekarno, Presiden pertama Republik Rakyat Indonesia, dan dibina pada tahun 1991 dan boleh digunakan dibuka kepada orang ramai pada tahun 1978. Seriously, benda yang paling besar saya nampak perbezaan antara Indonesia dengan Malaysia adalah semangat patriotik. Kalau kata di Indonesia ni mereka lebih patriotik, semangat patriotism itu semangat lebih baik dan lebih membobak berbanding dengan kita yang berada di Malaysia. Aku rasa macam tu. Kagum lihat Masjid Istiqlal berhadapan langsung dengan Gereja Katedral. Pelatih Dragan Katolik Talajik Bahrain sampai kagum jatuh dengan cinta toleransi begini pada di Indonesia. Indonesia. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik, mengungkapkan kekagumannya saat melihat Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdampingan di pusat kota Jakarta. Sebagai seorang yang beragama Katolik, ia sangat terkesan dengan harmonisasi umat beragama di Indonesia yang begitu erat dan penuh toleransi. Talajik saat ini berada di Indonesia untuk mendampingi Timnas Bahrain dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selama berada di Jakarta, ia menyempatkan diri mengunjungi beberapa tempat ikonik, termasuk kawasan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang letaknya berhadapan langsung. Okey guys, bangsa Indonesia, negeri yang jauh di timur. Tapi cahayanya sampai ke langit, terlihat oleh semua. Terlihat oleh para bule yang datang ke Indonesia, terlihat oleh sesiapa pun yang datang ke Indonesia itu melihat sendiri bagaimana Islam di Indonesia itu. Di mana anak kecil diajarkan mengucap salam lebih dulu, di mana orang miskin tetap tersenyum walau diuji, dan di mana masjid-masjid tak pernah sepi dari lantunan Al-Quran. Dan mereka yang datang ke Indonesia itu melihat bagaimana Islam itu hidup di Indonesia, bukan sekadar dengan kata-kata, tetapi dalam sikap setiap masyarakat di Indonesia, dalam kasih dan dalam akhlak yang menenangkan hati siapapun yang melihat mereka. Inilah Islam yang dirindukan sebenarnya, bukan kayak bom sana bom sini, tetapi Islam itu lembut, Islam itu memeluk, Islam itu membuat dunia ini ingin mengenal Allah dengan cinta, bukan dengan takut. Dan dunia mulai melihat, mulai menoleh, negara demi negara mulai bertanya, apa rahsianya Islam di Indonesia yang begitu toleransi banget? Jawapannya bukan pada kekayaan, bukan pada teknologi, tapi pada hati yang ikhlas dan umat yang bersatu dalam cinta. Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang diucapkan oleh Presiden Obama, mantan Presiden Amerika tadi. Dan kita melihat dari desa ke desa, kampung ke kampung, para bule yang datang itu kagum ya. Mereka melihat bangsa Indonesia itu, akhlak mereka begitu ramah sekali. Jadi bukan karena mereka itu mewah ya, tidak. Tetapi mereka tahu bahwa ajaran Islam yang dibawa di Indonesia itu begitu toleransi banget. Dengan agama-agama lain itu bisa diamalkan sebebas-bebasnya. Dan ketika dunia
penuh kebencian. Indonesia justru menebarkan kedamaian dimanapun rakyat masyarakatnya itu ada. Dan ketika banyak bangsa berdebat tentang siapa yang paling kuat, yang paling besar, Indonesia mengajarkan bahwa Islam sejati bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyentuh hati kepada sesiapa yang datang ke Indonesia. Dan inilah Islam yang membuat dunia itu kadang menangis kagum. Islam yang lahir dari para ulama, dari doa para ibu, dan dari hati jutaan rakyat Indonesia yang mencintai Allah tanpa syarat. Maka jangan heran guys, suatu hari nanti dunia akan menyebut Indonesia bukan hanya sebagai negeri Muslim terbesar, tetapi sebagai pelita Islam di akhir zaman. Ya, kemungkinannya begitu. Karena dari Indonesia lah, dari jiwa-jiwa yang sederhana inilah, tetapi nampak cahaya Islam itu akan kembali bersinar. Itu yang saya mungkin dapat reaksi sedikit terkait dengan kedatangan para bule di Indonesia, dan maupun pemimpin-pemimpin sesiapapun yang datang ke Indonesia pasti mereka akan melihat dari hati yang tulus bahwa Islam di Indonesia itu sangat toleransi, bisa diamalkan agama-agama lain secara bebas sebebasnya di Indonesia tanpa ada sedikit pun keganasan ataupun yang menyentuh sensitivity. Tetapi mereka aman dan damai guys. Oke, mungkin itu saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.